Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budianto, NPM 06511515278, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Keyless dan Monitoring Kendaraan Bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things. Langsung saja, yang latar belakang saya menyentuhkan beberapa gambar, yaitu contoh gambar kunci kontak manual, yaitu kunci kontak seperti ini yang dapat sangat mudah untuk dirusak atau dibobol, di mana pada data pencurian dari tahun ke tahun berdasarkan pusat statistik yang diunggah pada tahun 2014, yaitu ada 3 tahun yang kasus pencurian yang sangat melonjak, yaitu pada tahun 2011 terjadi sebanyak 39.217 dan 2012 terjadi 41.816 dan yang paling terbanyak yaitu di tahun 2013 yaitu 42.058. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka untuk menambahkan keamanan yang lebih baik yaitu dengan memanfaatkan teknologi keyless, GPS, dan kontrol jarak jauh. Nah, jadi sistem keyless ini itu mengganti dari sistem kontak manual. Selain dari keyless, saya juga akan menambahkan dengan alarm dan GPS, yaitu untuk monitoring, dan kontrol jarak jauh, yaitu untuk mematikan kelistrikan dari jarak jauh apabila kondisi kendaraan tersebut sudah tercuri. Nah, tujuan penelitian ini adalah membuat sistem keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things. Sistem yang dapat meningkatkan keamanan kendaraan ke tahap yang lebih tinggi untuk menambah keamanan agar tidak terjadi pencurian kendaraan. Penggunaan keyless dan GPS sebagai keamanan monitoring kendaraan. Sebagai output monitoring dapat memberikan informasi yaitu lokasi kendaraan apabila kendaraan tersebut tercuri atau hilang. Nah, dari manfaatnya diharapkan sistem keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things dapat memberikan manfaat, itu berupa untuk meningkatkan keamanan dengan keamanan ganda untuk meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan, dan 3, dapat dengan cepat mencari lokasi kendaraan yang telah hilang atau tercuri. Dari sistem keyless saya menggunakan komponen RFID, yaitu RFID adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data terminal dengan suatu objek seperti penduduk barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jarak jejak melalui penggunaan suatu piranti. Itu sesuai komponen yang saya gunakan, yaitu RFID. Nah, sini ada monitoring. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Nah, GPS adalah salah satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk penentuan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu yang telah beroperasi secara penuh di dunia saat ini. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode penelitian bidang hardware programming. Di sini ada desain sistem mekanik keyless dan monitoring berdasarkan kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things. Di sini ada beberapa. Nah, ketika kendaraan sudah dilengkapi GPS dan RFID, maka sistem keamanannya akan meningkat. Nah, dari sistem keamanan RFID yaitu pengguna tidak perlu lagi menggunakan kunci kontak, yaitu tidak perlu memutar kunci kontak. Dengan adanya RFID, pengguna dapat mendekatkan RFID dengan key tag-nya untuk dapat menyalakan kelistrikan dan dapat menggunakan kendaraan. Dari sistem GPS, maka ketika kendaraan sudah hilang atau tercuri, maka pengguna dapat melacak dengan cepat titik koordinat kendaraan tersebut. Nah, selain dapat melacak dengan titik koordinat, maka sistem ini dilengkapi juga dengan sistem kontrol jarak jauh. Apabila kendaraan tercuri, maka kita dapat mematikan kelistrikan dari jarak jauh dan kendaraan tersebut tidak akan dapat digunakan. Nah, dari sistem keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things. Nah, di sini adalah gambar dari
sistem yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahan untuk menutupi komponen-komponennya, yaitu menggunakan bahan plastik dan diletakkan di atas akrilik. Nah, diuji coba RFID yaitu dengan berulang. Berikut adalah uji coba. Ada 3 kali pengujian, yaitu dari keterangannya yang satu, kondisi RFID on maka kelistrikan akan menyala dan kendaraan akan dapat digunakan. Yang kedua, kondisi RFID off maka kelistrikan tidak akan menyala walaupun kondisi kontak ada pada kondisi on. Otomatis yang akan menyala hanya alarm dan kendaraan tidak akan menyala. Di nomor 3, kondisi RFID on maka otomatis kelistrikan on dan alarm pun tidak akan menyala dan kendaraan dapat digunakan. Dapat dijelaskan RFID ini yang mengontrol kelistrikan yang ada dalam kendaraan. Jadi apabila kunci kontak diputar ke on dan tidak ada akses dari RFID, maka kelistrikan tidak akan menyala. Yang menyala hanyalah alarm. Berbeda dengan RFID, ketika on, kunci kontak dalam kondisi off, kelistrikan akan tetap menyala. Nah, di sini ada contoh uji coba validasi. Nah, di sini ada kunci kontak yang sudah diputar sama ke arah on, maka kondisi yang akan dimunculkan yaitu kondisi alarmnya menyala dan LED berwarna merah. Nah, dan sebelahnya yaitu ketika kondisi alarm menyala dan LED warna merah, kita dekatkan Keytag ke RFID, maka kondisi alarm pun akan otomatis mati dan LED menunjukkan ke warna biru. Nah, di mana kondisi ini maka sang pengguna atau sang pemilik kendaraan ada di dekat kendaraan. Uji coba validasi untuk mengetahui apakah GPS dipasang dengan iOS dapat mengirim data longitude sama longitude dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa uji coba dan keterangannya. Jarak pengguna dari GPS-nya. Nah, di sini ada contoh uji cobanya, di mana aplikasi yang telah terkonfigurasi dengan longitude sama terkonfigurasi dengan aplikasi akan mengirimkan longitude sama longitude-nya ke aplikasi. Kita langsung aja go to maps, langsung ke map yang akan di titik merah itu yang akan menunjukkan titik koordinat kendaraan tersebut. Nah, uji coba validasi untuk mengetahui kontrol jarak jauh bekerja dengan baik atau tidak. Berikut contohnya, yaitu di sini ada beberapa kali uji coba, itu dari jarak pengguna dan ke alat. Nah, di sini ada keterangannya. Contoh uji coba kontrol jarak jauh. Nah, di mana dalam kondisi kendaraan menyala atau on kelistrikannya, maka otomatis notifikasi akan muncul di dalam aplikasi, yaitu notifikasi matikan motor atau matikan kendaraan. Nah, kita langsung dapat matikan kendaraan atau motor apabila motor tersebut emang benar-benar hilang atau tercuri. Setelah kita menekan tombol matikan motor, maka kendaraan tersebut akan mati kelistrikannya dan tidak akan bisa digunakan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian mengenai sistem keyless dan monitoring kendaraan bermotor menggunakan metode tracking berbasis Internet of Things, sistem keyless yang menggunakan RFID berfungsi untuk menggantikan kunci kontak manual, di mana RFID dapat untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan kendaraan, dan untuk meningkatkan keamanan yang lebih baik, maka kunci kontak manual akan tetap diterapkan, tapi bukan untuk menghidupkan kelistrikan, yakni kunci kontak manual hanya berfungsi untuk melakukan kunci leher dan menyalakan alarm apabila dalam kondisi di mana kunci kontak diputar dalam keadaan on namun tidak ada akses dari RFID, maka otomatis alarm yang akan menyala.
Berbeda dengan RFID, walaupun kunci kontak manual dalam kondisi off, kelistrikan akan dapat hidup karena adanya akses dari RFID. Jadi kunci kontak hanya untuk mengecoh apabila ada orang jahat yang akan mengambil kendaraan tersebut. Sistem ini pun dilengkapi dengan GPS dan kontrol jarak jauh. Jadi GPS berguna untuk mengetahui titik koordinat kendaraan agar dapat mempermudah pelacakan apabila kendaraan tersebut tidak ada. Dan kontrol jarak jauh berfungsi untuk mematikan kelistrikan dari jarak jauh apabila kendaraan diketahui hilang atau tercuri. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.